Iya Pak. Jadi kalau saya perhatikan kan waktu perjamuan kudus sedunia, kalau kita review, ya, di kebaktian yang kedua itu kan sudah sangat penuh dan panas memang. Dan saya kepikiran juga itu malam Natal sama malam Tahun Baru itu. Mungkin kurang lebihnya jemaat juga akan segitu juga. Ya Gimana? baik Pak, nanti coba kita bicarakan juga di BPMJ sama di PMJ besok. Kayaknya kita memang harus antisipasi terlebih untuk di malam Natal ya, karena biasa lebih ramai kan Pak. Tapi untuk malam tahun baru juga karena kita siap di akhir tahun kan seperti biasa kan ada perjamuan kudus. Ya Pak ya, nanti kita bicarakan ya Pak ya. Iya, iya. Oke Pak. Salam sahabat. Sahabat, saat ini saya bersama dengan Penatua Bapak Robert Pontas. Salam sahabat. Ya, tadi kita bersama telah berdiskusi mengenai seputar Natal, Advent, Epifani, sampai Tahun Baru. Pak, boleh bertanya Pak, bagaimana kesiapan kita dalam ibadah? Rekan-rekan tim panitia Natal dan juga bidang ibadah mungkin sharing sedikit. Iya, ya seperti biasa lah Pak ya. Sebenarnya di bidang ibadah tuh kalau untuk Natal kita kan pasti bekerja sama dengan Kombas. Kalau saat ini nih Kombasnya Simon sama Korintus yang jadi panitia. Simon sama Korintus. Ya, jadi kita bekerja sama mereka. Tapi sebenarnya kalau saya boleh menyampaikan. Kayaknya sepanjang tahun ini kita nggak serius di dalam menjalankan ibadah Pak. Ya, ya. Maksudnya teman-teman di bidang ibadah juga selalu tuh concern terhadap ibadah yang baik ya. Jadi kalau ada hal yang perlu dievaluasi, kita pasti akan evaluasi. Dan karena ini di masa Advent sampai nanti ibadah awal tahun, ya kita harus bekerja sama dengan teman-teman dari Kombas. Dan saya sangat yakin teman-teman Kombas merespon positif. Jadi pasti kita kasih yang terbaik lah Pak, karena kita tahu pekerjaan ini adalah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi bukan untuk kemegahan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Itu Pak. Iya, luar biasa memang gereja kita ini. Dulu para perintis, pioneer sudah kepikiran tentang komunitas basis, yang mana komunitas basis itu menjadi agen perubahan, mendorong untuk terjadinya empowering. Nah, empowering sendiri kan tidak mungkin bisa instan terjadi di gereja kita. Pasti dimulai dari rumah ke rumah. Nah, saya kepengen juga membagikan berkat kepada para sahabat yang ada di rumah. Mungkin tidak hanya dalam lingkup relasi formal. Saya percaya Bapak sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, punya pola asih di keluarga. Yang mana itu akan menjadi cikal bakal Kombas. Boleh Pak kalau boleh di-sharingkan? Boleh Pak. Sebenarnya ya saya rasa sama lah sama teman-teman yang lain di rumah ya. Kita semua banyak juga belajar kehidupan itu dari sesama kita. Dari Pak Pendeta, ngelihat keluarga Pak Pendeta Guntur, Pak Agus, ngelihat teman-teman pelayanan yang lain, itu yang menggerakkan kita masuk ke pelayanan, ya. Tapi di samping itu kita juga diminta Tuhan untuk berbuah kan di luar kan ya, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan di sekitar kita. Jadi saya rasa itu PR-nya yang paling berat, karena kita harus konsisten tuh, Pak. Saya sebagai ayah, kadang-kadang saya harus minta koreksi sama anak saya. Apakah saya sudah benar menjadi bapak? Atau kalau tidak, ya berarti anak saya juga harus mengkoreksi saya. Begitu juga ke istri. Mah, coba dong lihat gue salah apa sih nih? Gitu. Kasih tahu, jangan dibiarin nanti kebablasan. Begitu juga kayak di pelayanan, Pak. Ya. Di pekerjaan sama, kita harus saling mau mendengar masukan dari teman-teman, teguran bahkan. Kadang-kadang yang nggak enak itu teguran. Kita ngerasa kita lakuin udah terbaik, ditegur lagi. Pasti sahabat juga merasakan itu. Tapi tetaplah semangat karena kita percaya semua yang kita lakukan itu bukan untuk kita, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita mempersaksikan Tuhan melalui proses yang memang pasti nggak mudah bagi kita. Kita pasti akan jatuh juga.
gitu. Tapi di dalam kejatuhan itu kita siap untuk bangkit lagi. Itu Pak Guntur. Baik, siap untuk bangkit lagi. Iya. Oke. Orang yang punya keintiman dengan Tuhan pasti tidak akan melakukan pelayanan sekedarnya. Pasti dia akan mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan sungguh-sungguh pula. Melakukannya dengan semaksimal mungkin. Tidak hanya di gereja, namun melayani sesuai peran kita masing-masing. Baik sebagai suami, istri, orang tua, anak, guru, karyawan, dokter, polisi, TNI, pengusaha, pendeta, dan yang lain sebagainya. Pribadi yang memiliki relasi yang intim dengan Tuhan pastilah akan mempersiapkan pelayanannya dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, tidak sekedarnya saja. Inspiring, Pak. Karena setiap orang itu bisa saling menguatkan. Iya, betul, Pak. Nah, saya kepikiran satu ayat melalui pengalaman Pak Robert tadi, ada di Roma 12 ayat 11. Iya, Pak. Dia katakan firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Iya. Betul, Pak. Kalau kita hanya satu mungkin kita mudah patah. Betul, Pak. Biarpun ini hanyalah karet, nah, saya mau ambil sesuatu. Iya. Yang mungkin kurang berarti, kiranya karet-karet ini menjadi pengingat bagi kita dan sahabat-sahabat yang di rumah, supaya kita terus saling mengingatkan, saling mengencangkan agar kerajinan kita tidak mengendor. Betul. Sehingga tidak terputus-putus seperti ini, tetapi kita bisa saling mempererat dalam kasih, persekutuan, kasih mesra di dalam Tuhan Yesus. Seperti karet-karet tadi, kita diingatkan oleh firman Tuhan, janganlah kerajinanmu kendor. Mari kita tetap memiliki spirit, semangat yang terus menyala-nyala, dimanapun posisi Anda berada, apapun pelayanan yang Tuhan percayakan, percayalah ketika kita terus rajin melayani Tuhan, kita menjaga supaya semangat kita tidak kendor dalam pelayanan, Tuhan senantiasa memperlengkapi dan memberkati kita. Kita berikan salam buat jemaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.